Shalom jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan kita mengenal lebih lagi apa itu Pentakosta ketiga. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan
haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks Perjanjian Lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang, kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Rama kaya da batasanta, iriada barala bayarala. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Selamat pagi Abba. Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Selama 1 pekan Kau pelihara kami. Kau membela hidup kami dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, waktu terus berjalan. Kami masih terus dapat menikmati anugerah, kemurahan-kemurahan, pembelaan Tuhan, mujizat-mujizat
yang begitu besar dan ajaib bagi kami. Saat ini kami ingin kembali beribadah. Tuhan, berkati ibadah kami. Kau pimpin dari awal hingga akhir. Hamba-hambamu para imam yang melayani Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, pengurapan kemuliaan-Mu bagi mereka untuk bisa menghadirkan suasana surga ya Tuhan. Worship leader, para penyembah, imam-imam musik, Tuhan bungkus mereka dengan pengurapan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa pujian penyembahan yang mereka bawa persembahkan kepada Tuhan akan menjadi seperti ukuman kudus bagi Tuhan. Kami sungguh rindu dapat menikmati, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami percaya waktu hadirat-Mu melawat, turun di tengah-tengah kami. Kami percaya mujizat itu pasti terjadi ya Tuhan. Yang sakit mengalami kesembuhan, lemah dikuatkan, tawar hati menjadi on fire kembali. Yang terikat, terbelenggu dibebaskan. Yang mengalami jalan buntu melihat dan mengalami terobosan dalam segala hal. Haleluya, haleluya. Abah, kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau mengurapinya. Biar tudung kemuliaan-Mu Tuhan menyelimuti hidupnya. Menyelimuti setiap perkataan firman yang mengalir dari mulut. Kami berdoa benih firman itu akan membuat setiap kami menerima rema-rema untuk menjadi tuntunan bagi kami. Yesus, Tuhan Yesus, sehingga melalui rema-rema itu kami dikuatkan, kami dihiburkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu ini, Bapa dan Ibu Gembala kami Tuhan. Terus pagari hidup mereka dengan pagar berapi-Mu. Kau berkati kesehatan, keuangan, lumbung-lumbung mereka, agar selalu ada roti di rumah mereka. Bapa, berkati pelayanan kedua hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu pun situasi dan keadaan yang dapat membatasi pertolongan dan juga cara-cara Engkau membawa hamba-Mu ini dalam pelayanan-pelayanan mereka. New normal, PSBB, apapun namanya, PPKM, di dalam nama Tuhan tidak mampu membatasi bagaimana Tuhan menolong pelayanan hamba-Mu ini. Tuhan, kami percaya melalui live streaming pun orang-orang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu hamba-hamba-Mu ini melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan-pelayanan yang selalu baru, yang selalu baru, yang selalu baru bagi kedua hamba-hamba-Mu ini. Berkati anak-anak mereka, mantu juga cucu kedua hamba-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati Bapak Wakil Gembala, Bapak Pendeta Antonius Widakdo beserta istri dan anak-anak mereka. Tuhan berkati juga Bapak Gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo, keempat wakilnya, istri dan anak-anak mereka. Berkati karayon kami satu, Bapak James Selo Pranoto, kedua wakilnya, istri dan anak-anak mereka. Kami berdoa Tuhan terus pimpin dengan hikmat-Mu, buat hati para pemimpin-pemimpin rayon kami ini Tuhan melekat kepada Tuhan, sehingga Tuhan melalui pertolongan dan hikmat rayon 1A ini Tuhan akan berkembang Tuhan. Ada multiplikasi, penambahan cabang-cabang, penambahan kulku, penambahan ranting-ranting di dalam nama Tuhan Yesus. Syataka bakaya nalabata shikededededede. Horamakata kaya nalabata shikedededede. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Terima kasih untuk
Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Kau berkati kesehatan mereka. Terus beri hikmat dalam tuntunan, sehingga ada keputusan-keputusan, program-program yang mereka buat akan memberikan dampak dan kesejahteraan yang besar bagi Indonesia. Kau beri hikmat Tuhan pada pemimpin kami untuk menghadapi rongrongan paham-paham radikal yang saat ini masih Tuhan terus berkembang, memecah belah, menimbulkan kekacauan. Aparat keamanan Tuhan berkati, TNI, Polri, dan masyarakat agar semua bisa bekerja sama menjaga persatuan dan kesatuan negeri ini. Saya mau satukan hati, saya mau hardik setiap kuasa yang bekerja saat ini. Paham radikal, roh disintegrasi, perpecahan, kekerasan. Bahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kekhawatiran, ketakutan, kami mau tolak kuasa serta pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa lawat Indonesia, kami rindu Kau mencurahkan hujan pertobatan, pengenalan akan Tuhan, sehingga pulau-pulau, kota, desa di semua provinsi akan menerima lawatan. Tuhan, kami rindu di era Pentakosta ini boleh melihat dan mengalami tuayan terjadi di mana-mana Tuhan. Banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Selubung apapun, penghalang apapun terbuka rontok di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kota Jakarta yang kami cintai. Berkati gubernur dan wakil gubernurnya. Kamu lepaskan berkat baik atas Indonesia dan kota yang kami cintai. Damai sejahtera-Mu tercurah. Kasih persaudaraan. Provinsi sembuh, kota sembuh, ekonomi dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan para pendoa syafaat, multimedia yang membuat ibadah live streaming ini bisa berlangsung dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Kamu terus menikmati ibadah saat ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus Tuhan, Yesus
lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada, terlebih dahulu mari kita mendoakan, melepaskan berkat bagi anak cucu kita. Untuk itu saya persilahkan setiap anak-anak dan cucu-cucu boleh bangkit berdiri. Nanti setiap kita para orang tua boleh menopangkan tangan atas mereka, berdoa untuk mereka dan melepaskan berkat bagi mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, firman-Mu berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Bapa, kami bersyukur kepadamu, kalau kami boleh melihat anak-anak kami, cucu-cucu kami, dalam keadaan yang baik, mereka sehat, penuh dengan sukacita karena Engkau menjaga, memelihara mereka, melindungi mereka dan memberkati mereka. Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan setiap anak-anak kami, cucu-cucu kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya rencana Tuhan yang indah dan sempurna terjadi atas mereka. Dan kami percaya Engkau terus menyertai mereka, memberikan kepandaian kepada mereka, Tuhan. Di dalam pertumbuhan yang sempurna, roh, jiwa, tubuh mereka sempurna di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa biar kiranya Roh Kudus-Mu tercurah atas anak-anak kami, cucu-cucu kami. Agar kiranya anak-anak laki-laki dan cucu-cucu kami laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Kami berdoa Tuhan, semoga anak-anak, cucu-cucu lelaki kami seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak, cucu-cucu perempuan kami seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Biar kiranya anak keturunan kami, anak-anak kami, cucu kami, seperti tunas pohon zaitun yang berdiri sekeliling meja. Mereka membawa sukacita,
bagi setiap seisi rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap orang tua mereka masing-masing. Biar kiranya Roh Kudus menuntun mereka supaya mereka boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi teladan bagi anak-anak cucu-cucu kami ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan membawa setiap orang tua untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Maka mereka akan diberkati di dalam setiap usaha pekerjaannya. Untuk mereka boleh memberikan kesejahteraan bagi anak cucu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali anak-anak yang dikasih Tuhan, cucu-cucu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada. Waktu terus berjalan begitu cepat dan tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Oktober tahun 2021. Dan saya percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita, memelihara kita. Itulah sebabnya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerah dan kasih-Nya. Nah, saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan terus menuntun kita dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan dengan tema demi tema. Bulan yang lalu, bulan September, kita berbicara tentang pengharapan. Dan saya percaya kita semua diberkati tentang bagaimana kita menaruh harap kepada Tuhan. Dan harapan kepada Tuhan tidaklah sia-sia. Nah, untuk bulan Oktober ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan menuntun gerejanya GBI HOT dengan satu tema yang luar biasa, yaitu berbicara tentang perisai. Katakan bersama dengan saya, perisai. Itulah sebabnya mari sama-sama kita mencermati kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ketiga, ayat 4 sampai dengan yang kelima, yang tertulis demikian. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Yang diberkati adalah mereka yang menerima kebenaran firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tema khotbah saya pada hari ini berjudul Tuhan adalah perisaiku. Saudara, berbicara tentang perisai adalah sebuah alat yang digunakan untuk melindungi diri dari serangan musuh pada waktu peperangan, untuk menahan berbagai macam senjata tajam ketika pasukan-pasukan itu masuk di dalam peperangan, menahan tombak lawan, menahan anak panah ataupun pedang. Dan perisai digunakan pada tangan dan didampingkan dengan senjata lain seperti pedang, tombak, atau gada. Dan perisai ini dibuat dari bahan-bahan logam, kulit, atau kayu dan lain-lain yang kuat, yang dianggap kuat dan tidak mudah hancur, saudaraku. Dan intinya adalah bahwa perisai adalah alat untuk melindungi diri seseorang dari musuh yang mengancam hidup seseorang, dari musuh, dari senjata-senjata lawan. Nah, pagi hari ini, saudara, kalau kita mencermati, membaca Mazmur pasal 3 ini, dari ayat 1 sampai dengan ke-9, Mazmur pasal 3 ini tertulis perikopnya adalah nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Artinya bahwa sang pemazmur sedang menceritakan kondisi yang sangat berat. Sang pemazmur itu adalah Daud. Dia sedang menghadapi musuh yang berat. Musuh itu bukan Goliat yang perkasa dari bangsa Filistin, yang nyatanya Goliat bisa dikalahkannya, atau Raja Saul yang berupaya untuk membunuhnya. Dan dia tetap mengasihi Raja Saul, karena kita tahu bahwa Raja Saul adalah yang diurapi oleh Tuhan, dan Daud tidak mengganggu urapan daripada Tuhan. Tetapi pergumulan yang berat yang sedang dialami oleh Daud di dalam pasal 3 ini adalah sedang menghadapi anaknya sendiri, yaitu Absalom, yang melakukan pemberontakan kepadanya, yang melawan Daud.
Absalom, pemberontakannya ditandai dengan berpalingnya rakyat karena Absalom membujuk rakyat untuk memberontak kepada Daud. Dan Daud merasa kehilangan dukungan rakyatnya. Dan ini tertulis di dalam 2 Samuel 5 ayat 13. Hal inilah yang menyebabkan hati Daud begitu gelisah, begitu khawatir, saudaraku. Karena Daud terkejut melihat satu pemberontakan dari anaknya. Dan ini tentu melukai Daud sebagai orang tua. Tidak hanya orang banyak tetapi juga Absalom mempengaruhi dan melibatkan para penasehat dari Daud. Para prajurit-prajurit Daud. Dan juga banyak dari pemimpin-pemimpin utama Daud yang dibujuk oleh Absalom untuk memberontak kepada Daud. Daud merasa bahwa kejadian ini bagaikan musuh dalam selimut yang tidak terduga. Daud menjadi gelisah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena pemberontakan dari anaknya sendiri, Absalom. Nah, siapakah Absalom itu, saudara? Absalom atau dalam bahasa aslinya adalah Abis Shalom, yang artinya My Father is Peace. Bapa Allah adalah kesejahteraan. Ia adalah putra Daud yang ketiga dari Makkah istrinya. Anak Daud yang begitu dikasihi dan begitu termasyhur ketampanannya. Absalom begitu perkasa. Daud bangga atas Absalom anaknya ini, saudaraku. Tetapi kemudian di dalam perjalanannya, Absalom membunuh Amnon, saudaranya, karena memperkosa Tamar, saudaranya sendiri. Karena rasa takutnya membunuh Amnon saudaranya, maka Absalom melarikan diri dari kemarahan Daud. Saudaraku, kita tentu memaklumi, ini adalah peristiwa keluarga rumah tangga yang besar di mana anak-anak saling menyakiti satu dengan yang lain. Sebagai orang tua, hati Daud begitu gelisah dan dia sangat marah kepada Absalom karena membunuh saudaranya Amnon. Maka Absalom melarikan diri. Tetapi dalam perjalanan waktu, saudaraku, hati Daud kemudian luluh. Kasih seorang ayah kepada anaknya begitu besar. Maka Absalom diterima kembali di Yerusalem. Diterima oleh Daud dengan kasih. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Ketika Absalom diterima kembali oleh Daud, Absalom melakukan intrik-intrik, ingin merebut kerajaan ayahnya Daud. Dia mempengaruhi penasihat-penasihat istana yang ada di sekeliling Daud. Mempengaruhi pasukan-pasukan daripada Daud. Nah, saudaraku, tentu saja, saudara, sebagai seorang ayah, sebagai seorang raja, dia kemudian marah. Daud marah kepada Absalom. Dan saudara, kembali Absalom keluar dari Yerusalem. Dan dia mengangkat dirinya menjadi raja di Hebron. Dan pada akhir cerita, kalau kita membaca Alkitab, saudaraku, Absalom dibunuh oleh Yoab dan kemudian dikubur seperti seorang penjahat. Ini tertulis di dalam 2 Samuel 13 ayat 1 sampai dengan 19, saudaraku. Sebagai seorang ayah yang mengasihi anaknya Absalom, hati Daud pedih mengetahui bahwa anaknya Absalom, putranya, sedang berusaha untuk membunuh dirinya dan mengambil alih tatanya. Daud gentar melihat betapa banyak lawan yang bangkit yang menyerang dia. Situasi ini membuat Daud kewalahan. Saudaraku, sepertinya hal ini menjadi satu titik akhir bagi Daud untuk menyerah. Karena yang dihadapi adalah anak kandungnya sendiri. Tetapi ada alasan mengapa Daud tetap bertahan. Mengapa ia mampu mengatasi setiap halangan untuk keluar, untuk menjadi pemenang. Berkatalah Daud kepada Tuhan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Yang tertulis di dalam ayat yang keempat-a. Artinya bahwa Daud meyakini Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tangan perlindungan Tuhan diibaratkan oleh Daud seperti perisai yang menghadang setiap senjata yang dilontarkan oleh musuh. Saat Daud ada di dalam kesesakan, ia tinggal berseru kepada Tuhan.
Tidak heran, saudaraku, sekalipun situasinya masih dalam keadaan mencekam, Daud kemudian dapat membaringkan diri lalu tidur dengan tenang. Ini tertulis di dalam ayat yang ke-6. Pertanyaannya, saudara, kenapa di dalam situasi yang sulit, kenapa di dalam situasi yang genting, Daud dapat tidur dengan tenang dan nyenyak? Ayat firman Tuhan yang kita baca tadi berkata, bahwa Daud berdoa kepada Tuhan di tempat kudus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya adalah bahwa firman ini menunjukkan kepada kita sekalipun kita menghadapi satu keadaan yang genting, situasi yang tidak menyenangkan, tetapi ada hal yang harus kita lakukan, yaitu masuk ke tempat kudus Tuhan. Keharusan untuk hidup di dalam kekudusan. Keharusan untuk hidup di dalam kebenaran, keharusan untuk hidup di dalam kesalehan, keharusan untuk hidup di dalam kejujuran. Oleh sebab itu dengan keyakinan iman, Daud mengatakan itu dan dia berkata, Tuhan perisai yang melindungi dan memulihkan aku dari segala sesuatu. Karena kemuliaannya memiliki kapasitas melakukan semuanya itu menghadapi situasi apapun. Itulah sebabnya Daud bisa tidur dengan tenang dan nyenyak, saudaraku. Daud tidak lagi mengandalkan perisai buatan manusia, melainkan Daud pasrah penuh kepada Tuhan agar Tuhan menjadi perisai bagi hidupnya. Saudara, kalau kita mempelajari kehidupan Daud, saya percaya Daud begitu berpengalaman di dalam peperangan. Kalau dia mau melawan Absalom, maka Absalom bisa dikalahkan. Tapi ini bukan berbicara peperangan secara fisik, tetapi ini peperangan yang ada di dalam hatinya sebagai seorang ayah yang menghadapi anak yang dikasihi. Itulah sebabnya, saudara, dalam pergumulan yang sulit ini dia datang kepada Tuhan. Daud percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan dia di tengah-tengah segala situasi penderitaan yang dihadapi oleh dia di dalam kehidupannya. Dengan hati yang teguh, pemazmur percaya dan berani menghadapi berbagai ancaman dan serangan. Dan kemudian dia berkata bahwa Tuhan adalah perisai. Bukan benda yang dapat hancur, tetapi Tuhan adalah perisai yang maha kuasa. Itulah sebabnya tidak ada lagi ketakutan yang ada di dalam diri Daud. Yang ada adalah keberanian karena Tuhan melindungi. Demikianlah iman pemazmur kepada Tuhan. Pengakuan Raja Daud, saudaraku, sangat jelas mengatakan bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi dirinya. Daud menyadari bahwa tanpa Tuhan ia tidak mampu melawan pemberontakan Absalom. Saudaraku, ini adalah pembelajaran bagi kita bahwa kita harus menjadikan Tuhan, Allah yang perkasa itu, sebagai perisai di dalam kehidupan kita. Maka kita pasti dimampukan berjalan bersama Tuhan menghadapi segala situasi apapun, sekalipun itu sulit, saudaraku, sekalipun itu genting dan mengkhawatirkan, tetapi Tuhan berjalan bersama dengan kita dan Dia perisai kita yang kuat dan perkasa, dan kita bisa tidur dengan tenang dan nyenyak. Saudaraku, pertanyaannya adalah bagi kita sekarang, bagaimana Daud bisa memiliki keyakinan yang seperti ini? Yang pertama, saudaraku, Daud sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup ini memang penuh dengan pergumulan. Kita dapat membaca hal ini di dalam ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Artinya bahwa Daud sedang menceritakan karena pergumulan adalah bagian dari hidup. Ia mau menerima keadaannya dan bersedia menghadapi realita yang ada. Satu keadaan yang harus dihadapi dan dia memiliki keyakinan. Apapun peristiwa yang ada di dalam hidupnya, dia akan hadapi bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, bersyukurlah kalau kita menghadapi pergumulan karena itu realita yang ada pada saat kita hidup di dalam dunia. Artinya bahwa ketika ada realita dalam kehidupan kita, kita menyadari bahwa kita masih hidup.
Kalau kita sudah mati, artinya kita tidak menghadapi realita, keadaan yang ada. Nah, terkadang, saudaraku, Tuhan membuka keran pergumulan dalam kehidupan kita dengan satu tujuan agar kita lebih dewasa dan kita mampu untuk selalu mengucap syukur. Sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan hari ini? Apapun yang sedang kita hadapi. Firman Tuhan dan Daud mengajarkan hal itu. Apapun realita yang kita hadapi, selalu mengucap syukur. Karena kita tahu ada Tuhan berjalan bersama dengan kita. Yang kedua, saudara, Daud menyadari bahwa Allah adalah sumber perlindungannya, yang selalu membesarkan hatinya dan memberi dia kekuatan. Dan hal ini dituliskan di dalam ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Dituliskan begini, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Itulah saudaraku yang membuat Daud mampu bertahan dan tetap menikmati hidup walaupun seolah tidak ada harapan. Sehingga dalam ketertekanannya, ia mampu mengatakan betapa tentram tidurnya, betapa nyenyak dia tidur, saudara. Dia tidak gentar menghadapi apapun. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai. Hal ini dituliskan di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7 yang menuliskan begini. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, siapakah yang dapat lawan kita? Dia adalah perisai kita yang kuat, saudaraku. Dia adalah benteng pertahanan kita. Oleh sebab itu, tetap berlindung di dalam kasih Tuhan. Dan yang ketiga, Daud menaruh dirinya pada Allah, bukan kepada senjatanya. Dia memiliki senjata yang banyak, saudara. Dia memiliki senjata yang lengkap. Tetapi sesungguhnya dia menyadari bahwa pertolongan hanya ada di dalam Tuhan. Kalau kita meneliti lebih jauh di atas kertas, Daud pasti mampu mengatasi pemberontakan Absalom anaknya. Tetapi Daud tidak sombong. Daud tidak pernah takabur. Dan dia tetap berseru minta pertolongan Tuhan. Daud yang begitu perkasa dan pandai mengatur strategi peperangan, dia tidak mengandalkan kekuatan sendiri, dia tidak mengandalkan kemampuannya sendiri, upayanya sendiri, tetapi dia tetap memerlukan Tuhan dan memohon pertolongannya. Hal ini dituliskan di dalam ayat 8 sampai dengan ke-9 yang berbunyi demikian. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Karena itu seberat apapun pergumulan kita yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin kita sampai di titik-titik akhir yang menyebabkan kita berputus asa. Tuhan, aku sangat lelah di dalam kehidupan ini. Tuhan, aku capek sekali menghadapi pergumulan ini. Berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah, hampirilah Tuhan di tempat yang kudus. Sembari memohon agar Tuhanlah yang menjadi perisai hidup kita untuk melawan semua musuh kita di dalam dunia ini. Sadarilah, kalau kita sedang menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi pergumulan, tandanya kita masih hidup. Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, supaya kita semakin dewasa di dalam kerohanian kita. Saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi, dimanapun berada, apakah hari-hari ini ada Absalom-Absalom lain di dalam hidupmu? Akibat dari pandemi yang berkepanjangan, Absalom-Absalom lain yang membuat hidup kita sangat menderita. Absalom-Absalom lain yang membuat kita menjadi putus asa. Pesan hari ini kepada saudara dan saya, larilah ke tempat kudus Tuhan. Percayalah, Tuhan adalah perisai hidup kita.
Dia adalah kekuatan kita. Oleh sebab itu terus semangat di dalam Tuhan. Hampiri Tuhan di tempat kudusnya. Terus berdoa. Dan saya percaya saudaraku, Tuhan akan menyertai kita. Dia berjalan di depan kita, menyertai kita. Kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, siapakah yang dapat lawan kita? Tidak ada. Karena Dia adalah perisai hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersiap-siap saudaraku. Ya, kita akan menaikkan satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Bahwa jalan Tuhan sangatlah sempurna. Oh haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi setiap orang yang berlindung kepadanya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari masing-masing kita berdoa, mengoreksi diri kita sendiri, saudara.
Apakah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Apakah ada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan? Mari kita berdoa, Tuhan, sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Ampuni kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Firman-Mu berkata, ya Tuhan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita berdoa, Tuhan, biar kiranya pada saat ini Tuhan, Engkau layakkan kami, untuk kami boleh masuk di dalam perjamuan kudus ini, agar perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat Tuhan yang dikasihi, dimanapun saudara berada, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudaraku kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan untuk kebaikannya. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Oh Yesus, Engkau baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesus.
Yesusku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat tanganmu. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena anugerah dan kasih-Mu kami boleh ada pada saat ini ya Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan, lawat akan setiap jemaat-Mu yang Engkau kasihi. Dan kami percaya Engkau terus menyertai mereka, memelihara mereka, menjagai mereka, memberkati akan kehidupan setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, pada saat setiap jemaat-Mu sedang menghadapi sakit penyakit, Tuhan tolong sembuhkan. Dan kami percaya oleh karena kuasa darah-Mu, oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, setiap sakit penyakit apapun juga telah disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat mereka sedang berputus asa, Tuhan berikan semangat yang baru, berikan pengharapan yang baru. Pada saat jemaat-Mu sedang dalam keadaan yang lemah, Tuhan kuatkan. Hamba-Mu juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang di dalam kekurangan. Tuhan berkati mereka. Dan kami percaya mereka tidak akan pernah kekurangan apapun juga ketika mereka berharap kepadamu. Tuhan berkati setiap usaha-usaha yang dilakukan, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan. Jadikanlah apa yang mereka kerjakan dengan tangannya dijadikan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang membutuhkan usaha, membutuhkan pekerjaan, Tuhan berkati. Buka segala jalan. Dan kami percaya Tuhan, mereka ada di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga. Berkati akan keluarga rumah tangga dari jemaat-Mu yang Engkau kasihi. Berikan kasih yang limpah, sehingga di dalam setiap keluarga mereka boleh menikmati kasih Tuhan di dalamnya. Setiap suami diberkati oleh Tuhan karena mereka takut akan Tuhan. Setiap istri diberkati oleh Tuhan dan mereka menjadi tiang doa, penolong yang sepadan. Setiap anak cucu mereka, seisi rumah mereka diberkati oleh Tuhan. Menantu mertua diberkati oleh Tuhan dengan kasih-Mu. Tuhan, terima kasih, bahkan hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan pada saat ini. Tuhan, mereka memberikan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepadamu. Biar kiranya Engkau bukakan segala tingkap-tingkap langit, dan kami percaya mereka tidak pernah akan kekurangan apapun juga. Bahkan pada saat mereka akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, kami percaya Tuhan, mereka terus diberkati Tuhan dengan limpah. Pada hari ini kami berdoa, ya Tuhan, pada hari ini kami membawa persembahan persepuluhan ini ke dalam rumah perbendaharaan-Mu. Kami membawanya dengan sukacita dan ucapan syukur kepadamu untuk semua berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya akan firman-Mu bahwa tingkap-tingkap langit pasti Engkau bukakan. Dan berkat daripadamu senantiasa Engkau curahkan kepada kami sampai berkelimpahan. Kami percaya dengan iman bahwa Engkau telah menghardik bagi kami belalang pelahap, sehingga dicukupkan segala hasil tanah kami, dan kami menikmati pohon anggur yang selalu berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil, karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Limpahkan berkat rahmat-Mu. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai sertaku, limpahkan
kasih karuniamu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada, selamat hari Minggu. Tetap sehat, tetap sukacita, tetap semangat di dalam Tuhan. Dan jangan lupa untuk terus intim dengan Tuhan. Dan saya percaya kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dalam-Mu Yesusku, sempurna karya-Mu, memberitakan kebaikan-Mu, kabarkan Injil-Mu, serukan nama-Mu, Yesuskah, Tuhanku, penebusku. Lakukan perintah-Mu, jadikan saksi-Mu, Allah kerajaan-Mu, kebenaran-Mu. Kabarkan Injil-Mu, serukan nama-Mu, Yesuskah, Tuhanku, penebusku. Lakukan perintah-Mu, jadikan saksi-Mu, Allah kerajaan.